الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوم قومي حيا القومامة كل من يأتيك يوم قومي حيا القومامة Siapa hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku usapkah hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوم قومي حيا القومامة كل من يأتيك يوم قومي حيا القومامة Siapa hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku usapkah hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu Nahdlatul Ulama siap berbakti dan beraksi untuk Indonesia yang aman sejahtera demi rakyatnya. Kami hadir menjadi lentera bangsa menyinari sepanjang masa cendekia menyatu untuk idea bendera Nusa. Ikatan sarjana
Nahdlatul Ulama pada cendekia warganya. Kami merindukan Islam Indonesia yang ramah bersahaja, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengangkat martabat umatnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama bersyukuri karunia Allah, negeri yang kaya raya atas alamnya untuk umatnya. Mari berbakti, mengabdi dan beraksi untuk cita-cita negeri yang adil, makmur dan sejahtera. Indonesia, negeri yang adil, makmur dan sejahtera. Indonesia. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua PC ISNU Kabupaten Cirebon kepada yang terhormat Kang Abdul Muiz Syairozi. Disilakan. Kang Muiz. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati para narasumber pada siang hari ini, Pak Rahmat Bagja dari Bawaslu Republik Indonesia. Yang saya hormati narasumber kedua Ibu Nur Lia Dian Paramita, Kornas CPPR, dan Pak Fadli Ramadhanil sebagai narasumber yang ketiga dari manajer program Perludem yang saya hormati. Yang saya hormati Ketua Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon dan seluruh jajaran pengurus yang hadir pada siang hari ini, pengurus Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon yang hadir pada malam ini, yang hadir pada siang hari ini, yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan diskusi yang kita selenggarakan dalam rangka memperingati hari lahir. Ini jadi bagian yang cukup penting mengingat di Kabupaten Cirebon banyak sekali sarjana yang memiliki latar belakang kesarjanaan hukum dan bahkan banyak pula yang kemudian memiliki kecenderungan di bidang politik, dan itu menjadi satu hal yang penting untuk mengetahui tentang tantangan potensi menghadapi sengketa pemilu, sengketa proses pemilu pada tahun 2024. Diskusi ini merupakan sebuah restas dinamika yang terus dinamis, dan ini harus diketahui bagi teman-teman yang memiliki minat untuk pengetahuan hukum dan politik. Harapan dari
ISNU sendiri di Kabupaten Cirebon Halo Kang Muiz. Apa? dikuasai oleh teman-teman semuanya sehingga bisa berjalan dengan baik dan secara bisa menghasilkan sebuah kepemimpinan yang sangat demokratis. Mungkin hanya itu saja sambutan dari saya, dan saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada panitiaan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada narasumber, dan mohon maaf apabila dalam diskusi ini ada banyak hal yang kurang berkenal, baik secara fasilitas maupun yang lainnya, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang menjadi peserta diskusi pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua PJ ISNU Kabupaten Cirebon. Sejatinya setelah sambutan Kang Muiz akan ada sambutan dari Ketua PCNU Kabupaten Cirebon, namun karena saat ini bentrok dengan jadwal mengajar, maka akan disampaikan menyusul, dan mohon izin kepada para zominar sekalian karena beliau berhalangan hadir pada saat ini. Mudah-mudahan nanti bisa masuk setelah acara beliau selesai. Acara selanjutnya yaitu langsung pada acara inti, yaitu diskusi tentang kepemiluan dalam tema tantangan dan potensi menghadapi sengketa proses pemilu 2024 dalam rangka memperingati Harlah NU yang ke-96 ini. Telah hadir dengan kita Kang Slamet Supriyadi, SHI. Beliau adalah pengurus PC Pimpinan Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon sebagai Wakil Ketua bidang hukum, dan si diskusi akan dipandu oleh Kang Slamet Supriyadi. Langsung saja waktu kami berikan kepada Kang Slamet Supriyadi untuk memandu jalannya diskusi pada kesempatan hari ini. Suara Kang di unmute dulu. Suara di unmute. Ya, silakan. Ya, silakan. Terima kasih kepada MC yang telah menyerahkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, bertemu kembali dalam acara diskusi Jum ISNU Kabupaten Cirebon, serial Hukum Pemilu. Di serial Hukum Pemilu yang lalu, kita sempat membahas tentang pelaksanaan pilkada di era pandemi dengan narasumber Pak Hasyim Asyari dari KPU RI, Mas Afif dari Bawaslu RI, dan Mas Alwan dari Kornas DPPR. Pada diskusi Hukum Pemilu kali ini, kita akan mencoba membahas tentang sengketa proses pemilu yang menghadirkan narasumber yang tidak kalah menarik, yaitu Bapak Rahmat Bahja dari Bawaslu RI, yang kedua Ibu Nurliadian Paramita yang dalam kali ini diwakili oleh Mbak Dila Farhani, bidang hukum dan advokasi Seknas DPPR, dan selanjutnya ada Mas Fadli Ramadhanil, manajer program Perludem. Sahabat-sahabat semua, mengupas mengenai pemilu tentu tidak bisa dilepaskan dari 4 aspek, yaitu sistem pemilu, manajemen pemilu, aktor pemilu, dan hukum pemilu. Pada diskusi ini kita akan membahas tentang hukum pemilu, khususnya dalam ruang sengketa
proses pemilu. Hukum pemilu tentu saja memiliki karakteristik kerumitan tersendiri dan lapisan-lapisan permasalahan yang berbeda dengan masalah hukum lain di luar hukum pemilu. Oleh karena itu sangat menarik apabila kita membahas tentang tantangan dan potensi sengketa proses pemilu di pemilu 2014 yang tentunya memiliki dinamika dan tantangan yang berbeda di pemilu sebelumnya. Lalu apa sebenarnya sengketa proses pemilu dan penyelesaiannya? Hal ini akan dibahas oleh para narasumber kita. Untuk narasumber yang pertama, kepada yang terhormat Bapak Rahmat Bagja, anggota Bawaslu RI Divisi Sengketa, kepadanya kami persilahkan. Terima kasih, Kang Slamet Supriyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada yang terhormat teman-teman pengurus cabang ISNU Cirebon, saya nggak tahu ini kota apa kabupaten? Kabupaten Cirebon, dan juga teman-teman pembicara ada dari Perludem dan juga dari teman-teman DPR. Alhamdulillah kita bisa bertemu di siang hari ini. Waktu-waktunya ngantuk ini, apalagi di Jakarta hujan deras. Jadi memang saatnya untuk tertidur. Jangan-jangan kita menatap komputer ini dengan banyak orang tertidur. Kita nggak tahu juga kan. Tantangan kita dalam belajar di waktu jam 1:30, jam 2 ini. Alhamdulillah teman-teman kita bisa bertemu di hari ini, di sore ini. Sampaikan, saya akan share screen ya. Share screen, oke. Kita akan berbicara tantangan dan potensi menghadapi sengketa proses pemilu, karena judul yang diberikan adalah seperti ini. Teman-teman yang saya hormati, tadi apa bedanya antara sengketa proses dan sengketa hasil? Jangan sampai Bawaslu ini tukang sengketa, bukan. Kita menyelesaikan sengketa, jadi jangan lupa bahwa Bawaslu punya fungsi penyelesaian sengketa, bukan hanya sengketa. Kalau hanya sengketa berarti Bawaslu ikut di dalam proses sengketa tersebut. Nah, kami dalam diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu mempunyai fungsi untuk menyelesaikan sengketa proses. Apa bedanya dengan sengketa hasil? Sengketa hasil adalah sengketa mengenai hasil rekapitulasi yang dihasilkan oleh proses di Komisi Pemilihan Umum mengenai suara dan lain-lain. Kalau sengketa proses mengenai apa? Sengketa proses mengenai proses yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, khususnya KPU, dalam menghasilkan produk-produk hukum yang berkaitan dengan proses tahapan pemilu, kecuali masalah hasil. Kecuali masalah hasil. Kecuali masalah suara. Kita nggak berhubungan dengan suara. Nanti teman-teman protes, teman-teman sarjana hukum dari ISNU langsung memohonkan sengketa hasil kepada Bawaslu. Salah alamat. Alamat palsu nanti diberikan. Jadi, kami hanya mengurusi masalah sengketa proses. Apa yang menurut Bawaslu penting, urgensinya adalah menjaga akuntabilitas proses penyelenggara pemilu sebagai salah satu syarat atau asas pemilu yang demokratis. Jadi, kalau prosesnya tidak akuntabel, maka asas pemilu kita tidak berlangsung secara demokratis. Oleh sebab itu, dengan adanya
penyelenggaraan ya, dengan ada penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses di Badan Pengawas Pemilu itu merupakan pelaksanaan dari syarat atau asas pemilu yang demokratis. Fungsinya adalah sarana perlindungan hak politik untuk dipilih atau right to be elected. Jadi kenapa penting? Karena ini agak berbeda dengan hak untuk memilih ya, right to vote dan kawan-kawan. Ini agak berbeda karena fungsi penyelesaian sengketa proses ini untuk menjaga para peserta pemilu agar on the track atau tidak dirugikan oleh keputusan penyelenggara pemilu. Nah, inilah fungsi dari Badan Pengawas Pemilu. Karena hak politik untuk dipilih salah satu hak dalam hak sipil dan politik yang diakui dalam hukum hak asasi manusia. Jadi tadi Mas Slamet bilang ada hukum pemilu. Nah, kalau hak politik masuk dalam hukum hak asasi manusia. Kalau teman-teman sekarang, khususnya kurikulum sekarang, itu belajar namanya hukum hak asasi manusia. Hukum hak asasi manusia biasanya dua permasalahan. Pertama, hak sipil dan politik, dan kedua adalah hak ekonomi sosial budaya. Nanti penjelasannya panjang itu. Kenapa ada hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya? Kemudian negara mana, blok barat, blok timur. Nah, nanti kalau mau seperti itu nanti titip pesan kepada Mas Slamet dan teman-teman ISNU untuk membuat Zoom lagi tentang hukum hak asasi manusia. Nanti kita juga bahas misalnya Cairo Declaration on Human Rights. Jadi perspektif Islam, negara-negara Islam mengenai hak asasi manusia itu juga ada. Nah, kemudian ada konflik dalam proses pemilu. Jadi pemilu ini untuk ke kompetisi pasti. Jadi kalau ada penyelenggara pemilu yang menghindari konflik, salah masuk penyelenggara pemilu. Anda masuk menjadi penyelenggara pemilu, maka mau tidak mau menghadapi konflik. Tugas penyelenggara pemilu adalah menyelesaikan konflik yang ada. Jadi daripada kemudian menyelesaikannya di jalanan atau menggunakan massa dan kawan-kawan, maka pelembagaan konflik ini dibuat dalam Badan Pengawas Pemilu. Sehingga kemudian para sarjana, para scholar ya, yang baik dari pasangan calon A, pasangan calon B, itu bisa melakukan argumentasi atau konflik dalam adjudikasi atau konflik dalam musyawarah terbuka dengan menggunakan argumentasi hukum. Nah, kemudian sarana mewujudkan tujuan hukum pemilu. Kalau Mas Slamet pasti belajar itu. Yang namanya hukum itu biasanya 3 tujuan. Kalau 2 tercapai, insya Allah yang satunya akan tercapai. Pertama adalah kepastian hukum, ya, dan kedua adalah kemanfaatan hukum. Ini ibarat 2 sisi mata uang. Jadi dua-duanya seharusnya tercapai. Ketika dua-duanya tercapai, maka keadilan hukum itu terwujud. Inilah yang penting dalam fungsi penyelesaian sengketa proses pemilu yang ada di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Nah, teman-teman, sengketa proses ini terbagi 2. Jadi pertama adalah sengketa proses antara penyelenggara dengan peserta. Yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah sengketa proses antara peserta dengan peserta. Nah, yang kedua ini, yang sengketa proses antar peserta dengan peserta, ini yang belum ketemu formulanya. Tapi alhamdulillah dengan pemilihan umum 2019 dan pilkada tahun 2020 yang lalu, sudah ada beberapa kasus yang diselesaikan melalui penyelesaian sengketa proses peserta dengan peserta. Terjadi di mana? Misalnya ketika tim A dan tim B ya, melakukan kampanye di satu titik dan ketemu. Kemudian pengawas pemilu untuk menyelesaikan proses Anda, daripada kemudian saling berkutat, maka saling melakukan argumentasi, bahkan panas-panasan dan lain-lain, maka panitia pengawas kecamatan yang diberikan mandat oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota melakukan proses mediasi. Proses-proses pertemuan di antara para pihak
untuk menjelaskan siapa yang berhak untuk melakukan kampanye di tempat itu pada hari itu. Dipanggillah PPK. Nah, untuk kemudian menjadi sarana kepastian hukumnya, maka seluruh prosesnya, kesepakatan antara pihak, ya, ataupun putusan kemudian penyelesaian sengketa peserta dan peserta, dituangkan dalam berita acara, yang kemudian menjadi dasar hukum agar para pihak menaati putusan tersebut. Sengketa proses antar peserta ini kami sebut sengketa proses cepat. Jadi tidak melalui mediasi dan adjudikasi. Bayangkan misalnya, kalau kita lakukan mediasi dan adjudikasi atau musyawarah tertutup dan terbuka dalam proses sengketa mengenai tempat atau jadwal yang pada hari itu dilaksanakan, maka akan terlambat prosesnya. Maka akan sia-sia. Oleh sebab itu, dilakukanlah penyelesaian sengketa antar peserta dengan peserta. Yang menjadi wasitnya adalah Badan Pengawas Pemilu, dan kemudian yang menjadi narasumbernya atau menjadi pemberi keterangan adalah panitia pemilihan kecamatan atau KPU Kabupaten Kota. Agar proses yang terjadi itu tidak kemudian tumpang tindih. Teman-teman, dalam sistem keadilan pemilu ya yang di internasional dia, keadilan pemilu itu dibagi ada pencegahan, sistem penyelesaian sengketa proses, sengketa, dan sengketa pemilu alternatif. Pencegahan nanti akan hubungannya dengan bagaimana sosialisasi, bagaimana kemudian menggerakkan masyarakat dan lain. Akan tetapi ada sistem sengketa proses, sistem penyelesaian sengketa pemilu yang bersifat korektif dan punitif. Korektif memperbaiki, punitif itu menghukum. Sebenarnya masuk dalam pelanggaran administrasi, cuman teman-teman internasional dia itu menjauhi kata-kata pelanggaran. Jadi dibuatnya dispute. Kalau kita lihat ya, banyak sengketa atau dispute ya ataupun pelanggaran itu pelanggaran administrasi itu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum di beberapa negara dunia. Akan tetapi juga tidak terlalu kuat, tidak sekuat Indonesia. Karena kalau pelanggaran pidananya disesuaikan dengan sistem hukum biasa yang biasa dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Jadi kalau pemilu nanti perdebatannya masih di polisi apakah ini masuk. Nah, itu yang berbeda dengan Indonesia. Kalau kita lihat sistem keadilan pemilu menurut internasional ADIA itu berbeda, ya, tidak mencakup pidana karena banyak hampir beberapa 100 negara itu pidana pemilunya itu masuk dalam skema penegakan hukum yang biasa. Kita Indonesia patut bersyukur bahwa penegakan hukum kita agak berbeda, walaupun kemudian banyak yang protes juga, kok pidananya nggak lanjut dan bagaimana. Dan kemudian tidak menjadi besar. Kita juga bingung nih, masyarakat kita kalau semakin besar, wah berarti pemilu kita gagal. Kalau semakin kecil, wah berarti penyelenggara pemilu tidak berhasil. Kan bingung juga di antara kedua belah sisi mata, kedua titik ekstrim seperti itu. Nah inilah yang kemudian yang seharusnya kita lakukan, sosialisasi khususnya teman-teman Wisnu dan teman-teman yang lain juga bisa memberitahukan kepada masyarakat bahwa sistem keadilan pemilu kita kanalnya sudah ada. Nah, sistem sengketa pemilu itu terbagi atas sengketa dan juga pelanggaran administrasi. Nanti ada pelanggaran pidana, nanti di Indonesia akan berbeda. Kemudian penyelesaian sengketa pemilu alternatif. Apa itu penyelesaian sengketa pemilu alternatif? Inilah yang dimaksud dengan kalau dalam sarjana hukum biasanya ada tingkat 4, semester 7 dan 8, itu akan diberikan yang namanya praktek ya, praktek. Prakteknya bisa praktek acara tun, praktek acara pidana dan lain-lain. Salah satu praktek yang diberikan adalah praktek penyelesaian sengketa, PPS, praktek pilihan penyelesaian sengketa, atau disebut sebagai alternative dispute resolution. Nah, alternative dispute resolution ini disebut sebagai metode penyelesaian sengketa pemilu yang alternatif
yang bersifat informal. Nah, di Bawaslu diterjemahkan melalui proses-proses mediasi. Walaupun sifatnya kemudian tidak formal, tidak seperti layaknya persidangan, akan tetapi putusannya adalah putusan formal. Ini yang berbeda. Nah, bagaimana dengan penyelesaian sengketa antar peserta? Antar peserta itu yang sangat mendekati dengan sangat hampir 100% mendekati dengan penyelesaian sengketa pemilu alternatif. Jadi ke depan ya, Pak Slamet atau juga teman-teman ISNU yang ingin menyelesaikan semua prosesnya dengan baik ketika jadi tim, saya nggak tahu Mas Slamet kemudian di tim siapa nanti di pemilu tahun 2024, karena banyak sekali pemilunya 2024, dari mulai pemilihan legislatif, DPR, atau juga jangan-jangan jadi caleg, kita juga nggak ngerti ya. Kemudian nanti di sekitar bulan Mei atau Juni ada kampanye lagi, kampanye untuk pilkada. Karena November 2024 itu sudah pemungutan suara. Menarik sekali untuk kemudian hal-hal ini dipraktekkan dalam penyelesaian sengketa di kehidupan nyata. Nah, teman-teman, konstruksi lingkup dan jenis penyelesaian sengketa di Bawaslu adalah sengketa proses pemilu. Sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, dan KPU kota. Pasal 466 Undang-Undang Pemilu. Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota. Pasal 467. Sengketa pemilihan terdiri atas sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, provinsi, dan KPU kabupaten kota. Jadi jenis sengketa proses pemilihan, sengketa antar peserta pemilu atau pemilihan, dan sengketa antara peserta pemilu pemilihan dengan penyelenggara pemilu atau pemilihan. Nah, kemudian kalau kita lihat status permohonan pemilu tahun 2019, total permohonan ada 820 permohonan, di RI di tingkat pusat itu 48, di tingkat provinsi 172, di tingkat kabupaten kota 600. Dari total 820 permohonan, 80 tidak dapat diregister, 702 permohonan diregister, 38 permohonan gugur. Yang menarik adalah penyelesaian sengketa proses ini lebih banyak dilakukan dengan mediasi keberhasilannya. 373 perkara atau 53,13% dari perkara yang ada dilakukan dengan mediasi. Kalau kita lihat di Mahkamah Agung, mediasi itu hanya 0,05% dari seluruh jenis perkara yang ada. Ya. Kemudian adjudikasi 329, 46,87% ya dari seluruh proses perkara yang ada. Kemudian pada tahun 2020 total permohonan adalah 128, yang dilakukan online 16 karena kita sudah masa pandemi, akan tetapi yang online hanya 16. Kita berharap sih semua, tapi ternyata orang lebih suka mengajukan permohonan langsung ke kantor Bawaslu. Musyawarah tertutup ini seperti mediasi. 7,1, musyawarah terbuka 76, 92,69%. Jadi kalau pilkada, orang lebih beraplikasi kepada mediasi. Karena 92,69% diselesaikan melalui musyawarah terbuka. Kemudian permohonan pilkada tahun 2018 82, 75 permohonan diregister, ya, yang 7 tidak diregister. Kemudian mediasinya sepakat ada 4, ya, yang lain dilakukan dengan musyawarah
terbuka. Kemudian teman-teman, beberapa upaya sistemik penguatan implementasi kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu, yaitu pertama menerbitkan Perbawaslu, ini berkaitan dengan regulasi tata cara penyelesaian sengketa proses yang berorientasi pada perlindungan hak politik untuk dipilih dari peserta pemilu, pemilihan berdasarkan pada Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan. Kemudian menerbitkan penyelesaian sengketa di masa pandemi yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi informasi dan kepatuhan pada protokol kesehatan. Jadi sidang online sudah bisa kami lakukan. Hampir di semua kabupaten kota. Kecuali teman-teman di daerah timur dan kawan-kawan ataupun di daerah kepulauan yang kemudian terganggu dalam permasalahan sinyal dan lain-lain. Dalam SDM, kami telah melakukan pelatihan mediator bersertifikat bagi komisaris Bawaslu di seluruh provinsi dan mendorong Bawaslu provinsi untuk menyelenggarakan pelatihan mediator bersertifikat bagi komisioner Bawaslu kabupaten kota. Ini sepertinya hampir semua sudah dilakukan. Bahkan dengan kabupaten kota itu sudah ada koordinator divisi sengketanya sudah bersertifikat mediator. Penguatan SDM komisioner melalui BIMTEK kapasitas penyelesaian sengketa dan juga penguatan SDM kesekretariatan dalam penanganan penyelesaian sengketa. Karena akan berbeda sekretariat yang dalam melakukan proses-proses adjudikasi atau mediasi atau proses penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa dengan proses-proses yang lain. Ada perbedaan. Perbedaan paling utama adalah mereka mengetahui dan juga menyelenggarakan seluruh proses adjudikasi dengan cepat dan terukur. Karena putusan itu beberapa jam setelah dibacakan harus diterima oleh para pemohon dan termohon. Kemudian juga digitalisasi layanan dan informasi penyelesaian sengketa, peluncuran dan pemanfaatan sistem informasi penyelesaian sengketa sebagai fasilitas layanan penyelesaian sengketa dan portal informasi penyelesaian sengketa. Mungkin ini satu-satunya di Bawaslu yang berhubungan dengan perkara yang sangat terbuka. Kalau teman-teman tidak percaya, tinggal diketik saja sips.bawaslu.go.id, diklik, insya Allah bisa lihat hampir semua putusan pada pemilu tahun 2019 dan pilkada tahun 2020. Tinggal download, kemudian kalau mau S2, Pak Slamet atau S3 bisa dilakukan dengan bisa melakukan penelitian tentang putusan-putusan Bawaslu, khususnya di penyelesaian sengketa. Dan juga literasi penyelesaian sengketa untuk publik yang sedang kami lakukan. Evaluasinya, masih terdapat pengaturan penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan, khususnya pada level legislasi pemilihan yang perlu diperjelas dan dipertegas, termasuk secara khusus penyelesaian sengketa antar peserta. Karena ini sangat diserahkan kepada Bawaslu untuk mengaturnya. Akhirnya kami atur sendiri, karena dalam undang-undang hanya disebutkan saja, detailnya tidak dijelaskan. Kemudian problem sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar, khususnya courtroom atau ruangan sidang penyelesaian sengketa. Mungkin divisi penyelesaian sengketa lah yang kemudian sangat perhatian terhadap ruang sidang. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan akuntabilitas dan juga transparansi kepada publik dalam permasalahan pembuktian dan juga putusan. Kemudian infrastruktur jaringan teknologi informasi komunikasi yang tidak merata, terutama di wilayah timur dan geografis kepulauan. Teman-teman, proyeksi sengketa proses pemilu tahun 2024 ke depan adalah pertama tantangannya, pemilu dan pemilihan serentak pada tahun yang sama, pemungutan suara pada tahun yang sama, Februari untuk pemilihan umum, November untuk pemilihan kepala daerah. Pemilu dan pemilihan masa pandemi. Insya Allah kita akan memulai tahapan pemilihan umum tahun 2004 di tahun ini pada bulan Mei atau Juni tahun 2022. Dan masih dalam masa pandemi. Menggunakan dua rezim, undang-undang pemilu dan undang pemilihan, yang aturannya kadang-kadang berbeda. Pidana yang berbeda, pengaturan waktu juga berbeda, pengaturan bagaimana hak dan kewajiban ada perbedaan. Potensi sengketa proses pemilu ada pada verifikasi parpol calon peserta pemilu tahun 2024, DCS, DCT, dan juga penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden, penetapan DPP, kampanye, sengketa antar peserta, dan juga bisa juga sengketa antar penyelenggara peserta, laporan dana kampanye.
ini potensi sengketa proses yang kemungkinan akan banyak pada saat pemilu tahun 2024. Persiapannya, penguatan regulasi Bawaslu termasuk penyelesaian sengketa berbasis online. Tadi Mas Helen yang kemudian bertanya, kapan ada buku yang tentang kemarin tentang penulisan makalah ya tentang sengketa proses, maka kami pada bulan Maret insya Allah akan menerbitkan SIPS generasi ketiga Bawaslu. SPS generasi ketiga. Sistem informasi penyelesaian sengketa generasi ketiga untuk apa? Untuk memberikan pelayanan informasi hukum khususnya terhadap proses-proses yang ada pada penyelesaian sengketa. Kemudian pemantapan SDM komisioner, pemahaman dan skill mediasi, adjudikasi, dan staf. Jangan sampai kemudian gelagapan menghadapi proses-proses yang akan ada. Kemudian SDM komisioner kemudian dia tidak tahu bagaimana cara menentukan, bagaimana menggali informasi dan pembuktian. Nah, ini yang sedang kita latih pada saat ini. Kemudian penyamaan persepsi sengketa dengan upaya hukumnya dengan peradilan tata usaha negara. Ini sedang kita lakukan, proses ini masih terus bertahap kita lakukan. Dan kemudian terakhir adalah sosialisasi dan literasi penyelesaian sengketa sebagai strategi pencegahan. Karena penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang tahun 7 tahun 2017 harus bisa dicegah. Sengketa proses harus bisa dicegah. Hal-hal inilah yang kemudian menjadi pokok Bawaslu dalam melakukan proyeksi pemilu tahun 2024 dengan penguatan SDM, dengan juga penguatan sistem kepemiluan dan sistem insya Allah akan lakukan dan memberikan kepada peserta dan juga masyarakat sehingga kemudian masyarakat dan peserta dapat terlayani dengan baik dan seluruh proses yang dijalani oleh peserta pemilu dapat menjadikan sebuah kepastian dan kemanfaatan hukum. Terima kasih teman-teman. Semoga bisa memperkaya pemahaman teman-teman tentang sengketa proses pemilu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selamat belum ini buka dulu itunya suaranya. Nah. Ya, terima kasih Pak Bagja telah menyampaikan penjelasan tentang penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu dengan sangat jelas dan gamblang. Untuk narasumber selanjutnya dalam diskusi Zoom ini kita tetap memegang prinsip keterwakilan perempuan. Oleh karena itu kita mengundang Ibu Nurliadin Paramita karena beliau sedang berhalangan hadir, maka akan disampaikan oleh Mbak Dila Farhani dari bidang hukum dan advokasi Seknas JPPR. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah namadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Baik, teman-teman semua, selamat siang. Salam sehat untuk seluruh partisipan pada siang kali ini. Kemudian terima kasih banyak kepada teman-teman ISNU yang telah berkesempatan mengundang jaringan JPPR untuk kemudian dapat berdiskusi dalam kesempatan pada kali ini. Juga salam sehat untuk kedua pemateri, Bapak Rahmat Bagja selaku anggota Bawaslu RI dan juga Bapak Fadli Ramdhani selaku manajer program Perludem. Baik, di sini saya mewakili Ibu Mita berhubung beliau tidak bisa hadir, tapi tidak mengurangi esensi semangat diskusi terkait proses sengketa proses pemilu pada kali ini.
Baik, saya akan share screen mengenai materi yang akan saya sampaikan. Oke, sebentar. Ya, sudah terlihat ya? Oke. Sudah, Mbak. Ya, siap. Oke, di sini saya akan menyampaikan terkait bagaimana perspektif masyarakat sipil terhadap dinamika penyelesaian sengketa proses pemilu. Seperti hal yang kita tahu bahwa dalam negara yang demokratis tentu kita memiliki konsep pemilihan umum untuk memilih pemimpin yang akan memimpin negara kita, seperti itu. Dalam hal ini, kalau misal pemilu seperti halnya dalam pemilihan calon presiden, kemudian juga pemilihan calon legislatif, baik di tingkat provinsi, RI, ataupun daerah, seperti itu. Baik, ada beberapa hal yang kemudian menjadi catatan gitu ya untuk kita kemudian bisa kaji bersama dalam diskusi kali ini, bahwa dalam hal ini JPPR tentu sangat mendukung proses-proses penyelenggaraan pemilu di negara kita gitu. Tidak terkecuali dalam mengawal bagaimana kemudian sengketa proses pemilu yang terjadi di negara kita gitu. Nah, dalam hal ini sengketa proses pemilu merupakan bagian dari sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia yang kemudian keberadaannya itu menjadi sangat penting dan krusial. Oleh karena itu kita perlu sekali partisipatif dari publik, tentunya dari masyarakat sipil, karena masyarakat sipil merupakan bagian dari representasi pemilih juga gitu ya, yang tentunya perlu adanya pemahaman dari publik terkait bagaimana sih sengketa proses pemilu itu, mengapa kemudian timbul beberapa sengketa pada proses pemilu yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya ataupun di tahun yang akan mendatang gitu. Nah, kemudian sengketa proses pemilu juga kan merupakan bentuk sistem hukum yang mana pemilu itu harus dapat menjamin dan memberikan rasa keadilan pemilu gitu, yang mana khususnya bagi peserta pemilu gitu ya, peserta pemilu dan umumnya bagi masyarakat pemilih. Kenapa masyarakat pemilih? Karena peserta pemilu juga merupakan representasi dari pemilih itu sendiri, seperti itu. Kemudian, adapun dinamika-dinamika dari penyelesaian sengketa proses pemilu tentunya akan berimplikasi pada cerminan pelaksanaan pemilu yang mencirikan prosesnya itu berintegritas dan demokratis. Tentunya kalau misal dari penyelenggara pemilu sendiri, dari KPU ataupun dari Bawaslu, tentu kita harus memegang teguh independensi dari penyelenggara pemilu tersebut, seperti itu. Nah, adapun kalau misal kita berbicara dinamika penyelesaian sengketa, tentu kita berpegang pada aturan hukum di mana sengketa proses pemilu itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilihan umum, juga beberapa kali dalam peraturan Bawaslu terdapat perubahan-perubahan yang tentunya perubahan itu dimaksudkan untuk memenuhi bagaimana kebutuhan pemilu yang sedang berlangsung gitu ya. Adapun peraturan terbaru dari peraturan Bawaslu itu diatur dalam Perbawaslu nomor 5 tahun 2019, seperti itu. Kemudian juga adapun pada pemilu tahun 2019 kita bisa lihat bersama mungkin dari kanal-kanal internet atau website yang mana grafik tertinggi dari perkara sengketa proses pemilu terjadi pada tahapan pencalonan, yaitu di daftar calon sementara dan daftar calon tetap. Nah, ini kemudian seharusnya menjadi evaluasi. Kemudian bagaimana sih formula untuk kemudian dapat melakukan upaya preventif supaya tidak lagi banyaknya sengketa-sengketa di jalur-jalur ini gitu. Nah, kemudian ini grafiknya yang ambil dari mana terdapat 431 kasus
sengketa, sengketa terkait penempatan daftar calon sementara gitu. Nah, kemudian yang kedua disusul penetapan daftar calon tetap sebanyak 191. Nah, ini juga kita ketahui bahwa tadi Pak Rahmat menyampaikan bahwa dalam total permohonan selama pemilu itu terdapat 820 kasus yang masuk ke Bawaslu gitu ya. Yang kalau saya baca di berita itu angka tertinggi itu ada di Papua ya. Di Papua sebanyak 13 permohonan masuk ke Bawaslu. Kemudian disusul oleh Goa dan Banggai gitu sebanyak 12 permohonan. Nah, kemudian juga dilihat dari bagaimana permohonan berdasarkan tahapan sehingga kita mengetahui bahwa Bawaslu ini punya karakteristik di mana dia memiliki putusan dalam pemilu, yaitu bersifat final dan mengikat gitu ya, kecuali dalam beberapa hal, di mana yang pertama ada pengecualian terkait verifikasi parpol peserta pemilu, kemudian penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota, kemudian juga penetapan pasangan calon gitu, yang kemudian ini bisa diajukan ke tingkat selanjutnya itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara seperti itu. Nah, lanjut sebentar. Nah, ya, adapun desain sengketa proses pemilu yang kemudian dibuat oleh Bawaslu gitu ya, di setiap tingkatan di mana terdapat periode atau waktu penyelesaian sengketa selama 12 hari kerja gitu ya, yang mana objek sengketa dari sengketanya itu berupa keputusan KPU, baik KPU provinsi ataupun kabupaten kota, ataupun surat keputusan ataupun berita acara gitu, yang kemudian ini kita bisa lihat bahwa dalam permohonan sengketa proses pemilu tentunya haruslah ada yang namanya objektikum litis dan juga subjektikum litis, di mana objektum litis di sini adalah objek sengketanya yaitu adanya keputusan KPU ataupun surat keputusan ataupun berita acara gitu, dan subjek dari sengketanya yaitu bisa peserta pemilu ataupun baik dengan penyelenggara pemilu tersebut, seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang perlu kita pahami gitu bahwa kita haruslah memahami bagaimana kemudian kedudukan Bawaslu dalam menjalankan fungsi penyelesaian sengketa proses pemilu gitu ya. Nah, ini kemudian kami mencoba merangkum gitu ya beberapa kedudukan Bawaslu dalam menjalankan fungsinya. Yang pertama terkait bagaimana kemudian penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan upaya administratif gitu ya. Kenapa? Karena sebagai penyelenggara pemilu juga tentunya kan Bawaslu merupakan badan yang dibawahi oleh program negara yang kemudian untuk melaksanakan program-program yang berkaitan dengan kepentingan umum. Tentu ini syarat akan hukum-hukum administratif yang kemudian kalau semisal ada sengketa tentunya harus disesuaikan dengan hukum tata usaha negara, seperti itu. Nah, adapun upaya administratif yang diatur dalam pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa terdapat suatu badan yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu. Maka sengketa tata usaha negara tersebut tentu harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia gitu ya. Nah, setelah dilalui upaya administratif baru dapat diselesaikan oleh peradilan tata usaha negara. Jadi tentunya
peserta pemilu tidak bisa kemudian langsung membawa sengketa ini langsung ke PT UN, tapi harus melalui ya tadi tahapan-tahapan di Bawaslu, entah itu mungkin dari tahap mediasi ataupun adjudikasi atau bahkan acara cepat seperti itu. Kemudian juga kedudukan Bawaslu tentu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu menggunakan kewenangannya. Dalam hal ini berdasarkan bukan secara utuh menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, tapi dalam hal ini Bawaslu mendapatkan wewenang mengenai kuasi yudisial gitu ya, di mana dia diberikan wewenang untuk memberikan putusan yang sifatnya itu final. Nah, kemudian ada beberapa poin yang kemudian ini menjadi kritik dan semoga bisa menjadi masukan untuk bagaimana kemudian penyelesaian sengketa proses pemilu ke depannya, terkait dengan yang pertama bagaimana kemudian ini sudah disampaikan. Oh iya, ini udah. Ya, ada beberapa kritik. Yang pertama itu bagaimana kemudian menghapus sifat putusan sengketa proses pemilu yang final dan mengikat gitu. Karena ini juga menjadi catatan kita bersama bahwa Bawaslu itu hanya menjalankan fungsi penegakan hukum yang dimana fungsi penegakan hukum itu diselesaikan sengketanya di luar pengadilan gitu, karena yang lagi-lagi ketika sengketa itu diselesaikan di dalam pengadilan itu harus berdasarkan kekuasaan kehakiman, yang mana upaya hukum setelah melalui proses upaya administratif di Bawaslu seharusnya kompetisinya kemudian diberikan ke PT UN. Jadi ada tahapan-tahapan yang kemudian bisa kemudian ditinjau kembali di PT UN seperti itu. Kemudian juga jangka waktu skema koreksi putusan Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten atau kota oleh Bawaslu ini sebaiknya diperpanjang tidak 2 hari. Alasannya karena kita mengharapkan bahwa ini bisa menjadi ada perpanjangan meskipun dalam tadi jangka waktu penyelesaian sengketa itu sebanyak 12 hari gitu ya, tapi mengingat bahwa jangka waktu 2 hari dirasa tidak cukup ya untuk kemudian melakukan koreksi-koreksi dari perbaikan permohonan sengketa seperti itu. Nah, kenapa? Karena kalau misal melihat upaya hukum yang dilakukan kepada PT UN gitu ya, bahwa koreksi di wilayah peradilan PT UN itu juga memiliki jangka waktu sebanyak 21 hari untuk kemudian melakukan koreksi. Nah, kritik ini kemudian diorientasikan pada optimalisasi penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu yang sifatnya ultimum remedium. Nah, kemudian bagaimana kemudian refleksi perkara sengketa proses pemilu yang menjadi sorotan publik? Karena kita membahas bagaimana kemudian masyarakat sipil melihat proses pemilu sebelumnya gitu ya, yang mana juga terdapat beberapa kasus yang naik di media gitu ya terkait sengketa proses pemilu gitu, diantaranya sengketa proses partai idaman, kemudian PKPI, PIKA dan lainnya yang berujung pada gugatan ke PT UN mungkin ya kalau partai idaman karena tidak lolos menjadi peserta pemilu 2019 seperti itu. Nah, ini juga tentunya isu ini berkaitan dengan verifikasi partai politik gitu. Kemudian juga sengketa proses pemilu PBB terkait dengan bakal calon legislatif yang tidak lolos menjadi daftar calon tetap, sehingga adanya ungkapan, jadi ada muncul beberapa ungkapan bahwa
KPU ini bersikap arogan dan lainnya gitu. Padahal di sini KPU dia bersikap sebagaimana dia sebagai penyelenggara pemilu gitu. Cuman dalam proses tahapan penyelesaiannya mungkin menyebabkan beberapa asumsi dari entah itu dari masyarakat atau dari peserta pemilunya sendiri bahwa KPU bersikap arogan dan lain-lain. Kemudian juga pro kontra perkara sengketa proses OSO yang kita ketahui gitu itu juga cukup naik di media sosial hingga adanya ungkapan yang kemudian mempertanyakan bagaimana integritas dari Bawaslu sendiri gitu. Ya, karena isu ini juga berkaitan dengan jabatan OSO sebagai pengurus Partai Hanura yang kemudian beliau ingin menjadi daftar calon tetap di DPD RI seperti itu, dan masih banyak kemudian kasus-kasus yang naik di media sosial yang kemudian masyarakat juga banyak mengetahui terkait kasus tersebut. Oke, lanjut. Nah, kemudian bagaimana sih kepentingan masyarakat sipil dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu gitu ya. Nah, yang kita ketahui meskipun masyarakat sipil itu tidak menjadi bagian dari para pihak yang mana ada dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu gitu, tetapi ini menjadi menjadi poin yang besar bahwa masyarakat ini tetap memiliki kepentingan di dalamnya karena berkaitan dengan representasi publik. Jadi yang didorong oleh sebagian masyarakat untuk menjadi dan ikut serta sebagai peserta pemilu seperti itu. Nah, kemudian juga sengketa proses pemilu juga seharusnya tidak boleh menunjukkan sikap yang mempersulit para pemohon sengketa, penyelesaian sengketa. Nah, ini juga tentunya sebaiknya para penyelenggara pemilu bisa bersikap untuk membantu dengan memberikan petunjuk ataupun informasi tentang kelengkapan berkas administratif yang sering dipersoalkan, karena kebanyakan dari calon-calon peserta pemilu juga terkendala yang akhirnya dia tidak bisa mengikuti proses pemilu karena tidak adanya kelengkapan administratif seperti itu. Kemudian juga penyelesaian sengketa proses juga diharapkan tidak mengesankan adanya bentuk mengenyampingkan kepentingan masyarakat minoritas yang bergabung dalam partai-partai baru atau kecil, seperti contohnya kemarin Partai Idaman yang kemudian dia tidak bisa mengikuti kontestasi pemilu dikarenakan tidak memenuhi 75% dari keanggotaan seperti itu. Kemudian juga sengketa proses pemilu harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan koordinatif. Jadi ya kalau tadi Bapak Rahmat menyampaikan bahwa untuk kemudian publik ini jadi serba salah gitu ya. Ketika kasusnya naik dianggap kasusnya oke, pemilunya berarti tidak berhasil. Tapi ketika tidak ada kasus, berarti penyelenggara pemilunya yang tidak berintegritas seperti itu. Nah, ini kemudian bagaimana sih sekarang formulasi untuk kemudian meyakinkan publik bahwa ya partisipasi publik ini diperlukan untuk kemudian pemilu yang berintegritas ini dapat dilaksanakan seperti itu. Nah, kemudian mungkin terakhir terkait rekomendasi dari JPPR terhadap proses penyelesaian sengketa proses pemilu yang akan datang gitu. Tentu ini menjadi hajatan yang besar bagi negara kita gitu ya, karena ini diadakan 5 tahun sekali gitu ya, dan kemarin tentu kita baru saja terdapat seleksi dari kawan-kawan Bawaslu dan KPU RI gitu ya, dan kemudian juga teman-teman JPPR juga mengawal gitu ya dalam kemudian ayo sama-sama kita kawal penyelenggaraan pemilu yang berintegritas gitu ya, yang independen dan dapat mensukseskan pemilu yang akan datang seperti itu. Nah, ini juga ada beberapa rekomendasi. Yang pertama terkait dengan komunikasi penyelenggara pemilu dalam proses penyelesaian sengketa proses haruslah menunjukkan sikap yang mengayomi dan koordinatif gitu ya, karena banyak
juga seperti berita-berita yang menyebutkan selentingan dalam sengketa-sengketa pemilu itu bahwa KPU siap hadapi gugatan ke PT UN, seolah-olah KPU dan Bawaslu ini berseberangan gitu, padahal KPU dan Bawaslu itu sama-sama penyelenggara pemilu yang ditunjuk oleh negara seperti itu. Kemudian juga mendorong proses penyelesaian sengketa proses pemilu secara terbuka baik di ruang sidang saat melakukan adjudikasi dan disiarkan melalui kanal media sosial supaya apa? Supaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengikuti dinamika yang terjadi dan menilai secara objektif jika mendapat tudingan-tudingan yang dilontarkan para pemohon saat berstatement di media massa. Karena para pemohon pasti memiliki basis massa, yaitu masyarakat sipil. Nah, ini juga sebenarnya hal yang positif dengan peningkatan kapasitas media sosial juga ini bisa mempertemukan antara penyelenggara pemilu, kemudian peserta pemilu dan juga publik. Jadi juga terdapat transparansi yang bisa disampaikan ke publik, yang bisa disampaikan ke publik itu seperti apa, seperti itu. Ya mungkin kurang lebihnya mohon maaf, dicukupkan, nanti mungkin dilanjutkan dengan sesi diskusi ya. Oke, terima kasih. Sesi diskusi. Oke. Jawab. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Dila dari JPPR yang telah menyampaikan pemaparannya bahwa tantangan pemilu tahun 2004 tentu saja akan semakin kompleks dan berlapis, berbeda dengan tantangan yang dihadapi pada pemilu tahun sebelumnya. Proses pemilu ini dapat berjalan baik apabila bersama-sama organisasi pemerhati pemilu dan masyarakat untuk dapat mengawal pemilu tahun 2014. Dan tadi Mbak Dila dari JPPR telah menyampaikan analisisnya dan rekomendasinya kepada penyelenggara pemilu. Semoga dapat menjadi perhatian. Untuk narasumber yang selanjutnya adalah Mas Fadlil Ramadhanil dari Perudem. Halo Mas Fadil. Halo Mas. Ya, Mas Fadil, mangga untuk menyampaikan materinya, waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih. Saya boleh share screen ya? Ya, mangga Mas. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman. Mas Rahmat Bagja, Komisioner Bawaslu RI. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan lancar dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ya. Dan Mbak Dila dari DPPR serta teman-teman yang hadir dalam forum diskusi yang sangat menarik pada sore hari ini. Terima kasih kepada teman-teman ISNU yang sudah menyelenggarakan diskusi ini, dan tentu ini menjadi salah satu tema yang sangat menarik ya dalam menyongsong persiapan penyelenggaraan pemilu 2024. Soal penyelesaian sengketa, soal penanganan sengketa, dan soal dinamika dalam proses penyelesaian sengketa tentu akan menjadi salah satu indikator apakah pemilu itu dilaksanakan secara demokratis atau tidak. Karena merujuk internasional IDEA, dari 15 indikator pemilu yang demokratis itu, ada 3 indikator yang kemudian merujuk kepada soal bagaimana proses penegakan hukum dilaksanakan secara profesional dan secara akuntabel. Dan proses penegakan hukum itu tentu saja penyelesaian sengketa adalah satu di antaranya. Nah, soal definisi penyelesaian sengketa proses pemilu, soal data penyelesaian sengketa proses pemilu, saya kira saya tidak akan mengulang. Mas Rahmat Bagja tadi sudah sangat lengkap sekali, dan Mbak Dila tadi juga sudah menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, saya mau langsung mulai berkaitan dengan apa sebetulnya yang menjadi refleksi dan masalah dalam penegakan hukum pemilu kita.
Tentu saja kalau kita bicara soal masalah penegakan hukum, soal penyelesaian sengketa adalah salah satu di antaranya. Nah, saya ingin mengatakan yang pertama adalah kita memang punya problem soal kerangka hukum yang belum komprehensif. Selalu tertinggal dari peristiwa dan di titik-titik tertentu masih sulit untuk dilaksanakan serta tidak memberi daya cegah dan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Nah, apa misalnya kalau kita bicara soal proses penyelesaian sengketa misalnya, nah tentu kita harus melihat bagaimana proses penyelesaian sengketa ini tidak hanya bicara soal ada perkara, ada perbedaan pendapat, ada perselisihan, lalu dibawa kepada Bawaslu, diputus, diselesaikan, sudah. Begitu. Tidak seperti itu, tapi tentu kita harus melihat bagaimana substansi pokok persoalan penyelesaian sengketa yang notabene berkaitan dengan perlindungan hak pilih itu bisa diselesaikan secara fair. Salah satu yang masih selalu menjadi perdebatan adalah apakah putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat. Tadi Mbak Dila juga sudah menyinggung hal tersebut. Itu satu. Ternyata untuk beberapa jenis sengketa, putusan Bawaslu tidak bersifat final dan mengikat dalam proses penyelesaian sengketa. Untuk sengketa pencalonan misalnya, itu tidak final dan mengikat. Dapat diajukan upaya hukum ke PT UN untuk pemilu dan PT TUN untuk pilkada. Tapi problemnya, yang boleh mengajukan upaya hukum itu hanya bakal calon peserta pemilu atau bakal calon kepala daerah. KPU itu tidak boleh mengajukan upaya hukum. Kenapa tidak boleh mengajukan upaya hukum? Karena proses sengketa tata usaha negara, baik itu proses di PT UN maupun PT TUN dalam pilkada, itu objek sengketanya juga keputusan KPU. Kan tidak mungkin KPU datang ke PT UN, KPU datang ke PT TUN menguji atau menggugat keputusannya sendiri. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu problem. KPU sebagai pihak dalam sebuah proses penyelesaian sengketa kan mesti diberikan juga kesempatan yang sama untuk mengajukan upaya hukum. Nah, problem yang lain dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara, Bawaslu yang sudah memainkan peran adjudikasi, memeriksa bukti tertulis, memanggil saksi, bahkan juga memanggil ahli, dan kemudian membuat pertimbangan hukum sampai kepada putusan. Ketika proses dilanjutkan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, itu prosesnya seperti mulai dari awal lagi. Karena PT UN maupun PT TUN tidak menguji putusan Bawaslu. Padahal putusan Bawaslu sudah menjadi sebuah rangkaian proses penyelesaian sengketa dengan sebuah sistem yang dirancang sedemikian rupa. Nah, ini yang menurut saya menjadi salah satu lubang menganga dalam PR kita menyelesaikan soal-soal sengketa. Ada soal inefisiensi, ada soal inkonsistensi, ada soal prinsip fairness juga yang belum penuhnya dipenuhi. Nah, yang kedua soal hukum acara penyelenggaraan yang masih perlu didetailkan. Nah, khususnya soal sengketa. Gitu. Jadi, mulai dari proses pengajuan sengketa sampai kepada putusan dan putusan itu dilaksanakan, itu mesti ada sebuah mekanisme yang detail. Karena kalau kita bicara soal substansi penyelesaian sengketa, itu akan bisa dilindungi, akan bisa dilaksanakan kalau proses penyelesaian sengketa itu diproteksi oleh sebuah hukum acara yang rigid, sebuah hukum acara yang detail. Karena ini sifatnya sangat prinsip, termasuk juga soal manajemen perkara. Ketika ada proses sengketa yang diajukan, bagaimana para pihak bisa mengetahui permohonan sengketanya itu berbicara atau kemudian mempersoalkan terkait dengan hal apa. Nah, kemudian bagaimana jadwal persidangan, bagaimana dokumentasi persidangan, itu menjadi sangat penting dalam manajemen perkara penyelesaian sengketa. Nah, ini menjadi PR kita dalam proses penyelesaian sengketa. Nah, yang ketiga soal beda tafsir antar institusi penegak hukum. Nah, ini terjadi dalam beberapa kasus. Tadi Mbak Dila juga sudah menyinggung hal ini.
ini menjadi sesuatu yang semestinya tidak boleh terjadi karena hukum pemilunya kan sama, baik yang dirujuk oleh penyelenggara pemilu maupun oleh penegak hukum lainnya. Nah, dalam soal penyelesaian sengketa, misalnya yang terakhir itu yang jadi perdebatan kan soal kapan sih sebetulnya dimulai masa jeda 5 tahun bagi seorang mantan terpidana yang hendak mencalonkan lagi sebagai kepala daerah. Ada perbedaan pendapat antara KPU dan Bawaslu, dan perbedaan pendapat itu sayangnya tertuang dalam putusan penyelesaian sengketa. Nah, ini yang kemudian menjadi perdebatan yang berkepanjangan, dan tentu saja soal seperti ini tidak boleh terulang lagi, apalagi khusus untuk mantan terpidana ini misalnya sudah dijelaskan kembali oleh MK dalam putusan penyelesaian presiden pemilu Bovendigul. Nah, perbedaan tafsir juga terjadi misalnya ketika berbicara soal citra diri dalam definisi kampanye. Nah, kenapa definisi kampanye penting dituntaskan? Karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran pemilu yang berkaitan dengan definisi kampanye. Sependek ingatan saya, nanti bisa dikoreksi kalau saya keliru, ada perbedaan juga soal apa sih sebetulnya makna citra diri, apa sebetulnya makna kampanye di luar jadwal antara KPU dan Bawaslu dari pengalaman penyelenggaraan pemilu 2019 yang lalu. Bawaslu punya pemaknaan kampanye di luar jadwal yang lebih general, sehingga ada ruang untuk menjangkau orang melakukan kampanye di luar jadwal. Itu tentu saja dari tinjauan aspek penegakan hukum. Sementara KPU pada 2019 yang lalu punya tafsir soal kampanye di luar jadwal itu ya proses kampanye yang sudah dijadwalkan dalam tahapan pemilu. Ini perbedaan-perbedaan seperti ini tentu masih dituntaskan di awal. Nah, soal waktu penanganan yang sempit, menurut saya ini juga menjadi PR. Saya yakin Mas Rahmat Bagja dengan teman-teman di provinsi dan kabupaten kota juga punya keluhan yang sama. Di tengah waktu penyelesaian sengketa yang sempit, yang harus diselesaikan dengan speedy trial, begitu ya, dengan hukum acara cepat, di saat yang bersamaan juga menjalankan fungsi yang lain bagi teman-teman Bawaslu, fungsi penanganan pelanggaran, fungsi pengawasan. Ini tentu memberatkan. Nah, yang berikutnya, terlalu banyak jalur untuk kemudian mengajukan upaya hukum untuk mendapatkan keadilan pemilu. Misalnya, mengajukan sengketa ke Bawaslu. Gagal sengketa, masukkan laporan pelanggaran ke Bawaslu. Kemudian tidak puas juga dengan putusan penanganan pelanggaran, lapor lagi ke DKPP. Nah, hal-hal seperti ini yang seringkali kadang membuat proses penegakan hukum pemilu itu menjadi seperti tanpa ujung. Nah, ini yang kita kutip, misalnya ada semacam asas ya, litis finiri opertate, bahwa setiap perkara itu mesti ada akhirnya. Dan kalau kita bicara soal siklus pemilu, siklus tahapan pemilu, itu kan tidak boleh berhenti, dia akan berjalan terus. Dan pemilu yang baik itu kan pemilu yang tahapannya bisa ditebak, tapi hasilnya tidak bisa ditebak. Tapi kalau tahapannya juga tidak bisa ditebak karena ada upaya sengketa, upaya hukum ke sana kemari, sehingga orang menjadi bingung dalam menjalankan tahapan, baik penyelenggara, peserta maupun pemilih, menurut saya itu ada persoalan dalam penyelenggaraan pemilu kita. Nah, apa sebetulnya yang jadi pekerjaan rumah dalam penegakan hukum pemilu? Menurut saya sih, menata ulang soal jenis pelanggaran, menata ulang soal sistem penyelesaian sengketa, kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga, itu menjadi sangat penting. Meskipun saya ingin menggarisbawahi pekerjaan rumah berkaitan dengan hal itu akan punya irisan yang sangat erat dengan upaya dan dorongan untuk merevisi undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada. Meskipun itu berat, tapi dalam kesempatan-kesempatan dan forum-forum seperti ini harus terus disuarakan. Saya yakin bahwa kalau kita ingin memperbaiki soal fungsi penanganan pelanggaran, soal sistem penyelesaian sengketa, soal norma-norma yang sering masih tertinggal dari peristiwa pelanggaran yang selalu berkembang modusnya, soal kebutuhan manajemen penyelesaian sengketa, itu akan sulit dilakukan kalau tidak ada perubahan undang-undang. Tapi karena ini tahapan pemilu mau dimulai, saya kira kita tetap harus saja mendorong teman-teman KPU, mendorong teman-teman Bawaslu untuk menyisir kembali peraturan-peraturan institusi mereka yang kemudian bisa memperkuat proses penyelesaian sengketa dan proses penegakan hukum. Nah, soal mengendalikan ego sektoral kelembagaan agar tidak saling adu kekuatan dan kewenangan, ini juga menjadi sangat penting. Harus jujur kita katakan, adanya situasi-situasi ketegangan antar institusi penyelenggara pemilu
KPU dengan DKPP, KPU dengan Bawaslu, dari refleksi pengalaman pemilu 2019 dan juga pilkada 2020 yang lalu, itu menurut saya sangat tidak elok, dan semoga ini tidak terulang lagi. Nah, termasuk juga membangun sistem informasi penegakan hukum pemilu yang partisipatif, agar kemudian masyarakat bisa lebih cepat terinformasikan, mendapatkan informasi yang cukup berkaitan dengan upaya-upaya penegakan hukum. Saya kira terkait dengan manajemen perkara ya, baik itu untuk pelanggaran maupun penyelesaian sengketa, Bawaslu sudah memulai upaya untuk membangun sistem itu. Tinggal bagaimana konsistensi dan pembenahan terus-menerus harus terus dilakukan. Dan sebagai rujukan, kami sering mengutip bahwa manajemen perkara yang kemudian dikelola oleh Mahkamah Konstitusi itu mungkin bisa menjadi salah satu yang sangat baik untuk kemudian bisa dirujuk ya. Bagaimana proses penjadwalan sidang, bagaimana dokumentasi perkara itu bisa dipublikasikan, berkas-berkas sengketa itu mulai dari gugatan dan lain sebagainya yang bisa diakses oleh publik, itu bisa dilihat oleh orang banyak sehingga ada kontrol juga dari publik. Saya kira itu Mas Moderator, Mas Bagja dan Mbak Dila, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf nanti Mas Selamat Supriyadi kalau saya tidak bisa sampai selesai, karena saya kebetulan lagi di forum mengisi pelatihan. Saya takutnya nanti datang sesi saya yang harus memfasilitasi sesi, tapi saya akan masih ikut sampai selesai. Kalau nanti saya harus izin, saya akan sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fadil. Sangat menarik diskusi kita siang ini yang membahas tentang sengketa proses pemilu yang telah secara jelas disampaikan oleh para narasumber kita. Intinya mungkin dalam sengketa proses pemilu ini tidak keluar dari ajas cepat dan sederhana, sehingga dapat lebih cepat pula menemukan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Oke, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya pada para sahabat-sahabat hadirin semuanya. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan, kami buka untuk 3 orang. Mangga, silakan para hadirin. Tidak ada penanya dalam sesi tanya jawab ini. Mungkin bagi para sahabat-sahabat yang ingin menanggapi atau ingin menanyakan tentang sengketa proses pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu, mangga untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Tidak ada. Mungkin sesi tanya jawab ini kami cukupkan. Untuk selanjutnya adalah closing statement dari masing-masing narasumber, sekaligus sebagai penutup dari acara diskusi hukum pemilu kali ini. Kepada Pak Rahmat Bagja, mangga kami persilahkan. Terima kasih Mas Selamat. Alhamdulillah seperti penjelasannya sudah mengerti semua, pertanyaan nggak ada. Ya, siap. Atau mungkin karena memang waktunya menjelang asar, banyak yang sudah ke masjid. Teman-teman, pemilu tahun 2024 akan banyak sekali tantangannya. Kenapa? Karena pertama, tahapan akan dimulai pada saat pandemi.
Dan sengketa proses apakah masuk dalam pandemi atau tidak? Kalau kita lihat nanti verifikasi verifikasi partai politik itu kemungkinan akan jatuh di akhir Desember atau akhir tahun 2022 ini, sehingga kemungkinan akan ada penyelesaian sengketa dilakukan di saat pandemi. Oleh sebab itu penggunaan fasilitas informasi dan teknologi akan menjadi salah satu tolak ukur untuk Bawaslu bekerja di saat pandemi. Kami harapkan dengan adanya tadi masukan dari Mas Fadil, Mbak Bila, tentang bagaimana proses-proses yang terkait dengan penyelesaian sengketa akan menjadi lebih baik lagi Bawaslu ini ke depan. Karena penyelesaian sengketa yang pada saat ini dilakukan, khususnya penyelesaian sengketa proses, ada penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh 514 kabupaten kota, 34 provinsi, dan 1 Bawaslu Republik Indonesia. Tidak seperti Mahkamah Agung misalnya. Mahkamah Agung pengadilan sangat terbatas, tidak di semua kabupaten kota. Kami ada hadir di setiap kabupaten kota, sehingga kemudian penyelesaian sengketa diharapkan dapat dilakukan di setiap kabupaten kota, sehingga untuk menjamin hak-hak politik peserta pemilu itu dilaksanakan dengan baik. Kemudian tahun 2024 juga akan ada pemilihan kepala daerah. Oleh sebab itu ada kemungkinan misalnya tahapan rekapitulasi ataupun tahapan persidangan di MK beririsan dengan tahapan verifikasi calon perseorangan. Oleh sebab itu inilah yang menjadi concern kita semua, karena dengan begitu banyaknya proses-proses yang akan terjadi, dan jangan lupa pilkada ini adalah pilkada seluruh kabupaten kota dan provinsi. Tidak seperti yang dulu ada gelombang-gelombang, sekarang tidak ada. Ada 514 kabupaten kota yang akan melaksanakan pilkada, dan ada 34 provinsi yang akan melaksanakan pemilihan gubernur. Jadi kemungkinan pembantuan terhadap Bawaslu kabupaten kota itu agak kurang. Kenapa? Karena Bawaslu provinsinya pun sedang melakukan proses-proses pengawasan, baik penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu, tantangan-tantangan inilah yang kami harapkan bisa difahami dan juga dijadikan sebuah semangat agar penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024 berlangsung dengan baik, lancar, dan kalaupun ada ketegangan tidak melahirkan pembelahan-pembelahan dalam masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat Bagja. Salam sehat selalu. Untuk closing statement selanjutnya dari Mas Fadil Ramadhanil. Mangga, Mas Fadil. Ya, terima kasih Mas Slamet. Saya kira pemilu 2024 pasti akan sangat berat. Saya sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Mas Bagja. Tidak hanya ada himpitan-himpitan tahapan, tapi juga ada tantangan pergantian penyelenggara di tengah tahapan yang sedang berjalan. Pergantian Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota, pergantian anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten kota di tengah tahapan berjalan, itu akan menghadirkan tantangan tersendiri juga kepada teman-teman penyelenggara pemilu dalam menjaga tahapan. Nah, tentu ini harus dipersiapkan dengan baik dan diantisipasi dengan baik. Nah, yang kedua, soal bagaimana menghadapi situasi yang akan sangat berat dalam himpitan-himpitan tahapan ini, saya kira perlu dilakukan simulasi oleh teman-teman Bawaslu, oleh teman-teman KPU, pada titik mana beban kerja itu akan sangat berat, dan kemudian dipilih strategi penyelesaiannya seperti apa. Dan salah satu yang sudah terbayang ya, di tahun 2023 itu nanti, paling tidak di semester 2 2023, tahun depan,
itu akan banyak sekali tahapan-tahapan krusial yang akan berjalan. Nah, tetapi di saat yang bersamaan juga, seluruh KPU provinsi, seluruh Bawaslu provinsi, seluruh KPU dan Bawaslu kabupaten kota itu juga akan dalam tanda petik bertarung ya dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan dan memastikan anggaran penyelenggaraan pilkada dipenuhi. Dan kita tahu soal anggaran ini tidak pernah mudah. Dan itu akan dilakukan di saat yang bersamaan dengan tensi yang cukup tinggi untuk menjaga setiap tahapan pemilu. Dan ini yang menurut saya akan jadi sesuatu yang cukup berat, tetapi kalau diantisipasi secara baik dari awal, saya kira akan bisa diselesaikan. Begitu saya kira Mas Selamat, terima kasih banyak. Saya senang sekali ada di forum ini. Mas Bagja, Mbak Dila, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Terima kasih Mas Fadil. Untuk closing statement selanjutnya pada Mbak Dila, mangga Mbak Dila, waktu kami persilahkan. Ya, oke. Mungkin kalau dari saya gitu ya terkait bagaimana kemudian manajemen pemilu di 2024 diharapkan tidak sama dengan penyelenggaraan pemilu 2019 karena yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rahmat dan Pak Fadli gitu bahwa sudah dipastikan pemilu di 2024 akan lebih kompleks dan lebih rumit gitu. Harapannya setiap penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu selaku pengawas tentu harus sudah menyiapkan formula bagaimana sih untuk melakukan upaya preventif terjadinya sengketa, kemudian bagaimana penyelesaiannya seperti itu. Karena lagi-lagi kalau semisal kita melihat pemilu sebelumnya banyak sekali korban-korban yang meninggal dunia gitu ya akibat pemilu, dan itu harapannya tidak terjadi lagi. Meskipun itu wewenangnya KPU, tapi harapannya juga dari Badan Pengawas Pemilu juga dapat melakukan perbaikan-perbaikan terkait mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Terima kasih. Terima kasih kepada semua narasumber dan para sahabat-sahabat yang ikut berpartisipasi. Alhamdulillah acara diskusi Zoom hukum pemilu kali ini telah selesai. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Untuk waktu kami kembalikan kepada MC Kang Masari. Mangga. Terima kasih. Saya ucapkan kepada moderator. Suara saya jelas ya? Mas Selamat, suara saya jelas? Ya, jelas, Kang Masari. Terima kasih kami sampaikan kepada moderator selaku mengatur jalannya diskusi pada kesempatan siang hari ini. Telah kita simak bersama diskusi yang baik, meskipun tadi kurang ada feedback dari peserta. Mudah-mudahan ini menunjukkan bahwasannya dari para peserta sudah sangat memahami materi apa yang disampaikan oleh para narasumber pada kesempatan siang hari ini. Kami selaku moderator, kami selaku Master of Ceremony pada kesempatan siang hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, dan kami mewakili panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan kegiatan diskusi melalui Zoom ini banyak kekurangan baik secara teknis maupun secara materi, karena jalannya diskusi berlangsung pada siang hari. Mungkin teman-teman banyak sekali yang mungkin dicampur dengan ngantuk dan lain sebagainya, mengingat kita tidak bisa menghadirkan kopi secara langsung. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang telah memberikan materi. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan salam dari Ketua PC ISNU Kabupaten Cirebon yang sebesar-besarnya atas materi yang telah diberikan. Kami dari PC ISNU Kabupaten Cirebon
mohon undur diri. Marilah kita tutup bersama acara pada kesempatan hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelum kita pamit untuk sesi foto barangkali teman-teman yang masih off kamera, kita on cam. Saya hitung untuk slide pertama. 1, 2, 3. Slide 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih. Saya mohon izin live Zoom. Salam semuanya. Salam Amin. sehat. Terima kasih. Mbak Nabila. Salam. Terima kasih, Pak Bagja. Terima kasih. Pak Fadil. Pamit Pak Samet, pamit. Ya. Siap, Pak Helen. Jamal. Ya. Isnu kapan ngajak aku kopi? Wis. Terima kasih semuanya. Kang Ali Akbar, terima kasih. Selamat, Kang Basari. Ayo kapan-kapan minum kopi. Isnu kumpul. Siap. Martan naning dia mat. Neng Sarian naning umat. Ting BCI, Anak ning BCNU, Tikro. BCNU. KCNU. Oh ya wis, kau merawat. Oke. Yo, kau merapat. Foto ya.